Pada periode ini, semua indikator belum terpenuhi karena pemerintahan sedang memusatkan perhatiannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini berfungsi pres yang mendukung resolusi kemerdekaan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKINP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Demikian juga Syahrini dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Konstitusi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Mukadimah konstitusi yang dinamai bagian pembuka. Mukadimah atau pembukaan konstitusi memuat prinsip-prinsip dasar, tujuan dan cita-cita bangsa, serta falsafat negara. Mukadimah seringkali berisi nilai-nilai yang bersifat universal dan menjadi pedoman penyusunan peraturan lebih lanjut. Contoh, dalam UUD 1945, pembukaan mencangkup Pancasila sebagai dasar negara dan bertujuan pembentukan negara Indonesia. B. Batang tubuh konstitusi terdiri atas 16 bab dan 36 pasal. Bagian ini memuat aturan-aturan pokok mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Dalam UUD 1945, batang tubuh terdiri atas 15 bab. Setiap bab berisi kumpulan pasal yang membahas suatu bidang tertentu, seperti kekuasaan negara, hak asasi manusia, atau keuangan. 36 pasal. Setiap pasal mengatur hal-hal lebih spesifik seperti tugas lembaga, negara, atau hak-hak warga negara. C. Bagian penutup. Konstitusi terbagi atas 16 bab. Pasal 37 tentang perubahan UUD, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Konstitusi yang mencakup bab 16 dan aturan peralihan. 1. Bab 16 perubahan Undang-Undang Dasar pasal 37. Bab 16 dalam Konstitusi UUD 1945 mengatur tentang prosedur dan mekanisme perubahan terhadap Undang-Undang Dasar pasal 37 menjelaskan bahwa perubahan UUD dalam dilakukan melalui sifat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan prosedur sebagai berikut. 1. Usulan perusahaan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 2. Persyaratan quorum sidang MPR untuk membahas perubahan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 3. Persetujuan. Keputusan perubahan memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. 4. Ketentuan tetap. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah. Aturan peralihan merupakan bagian konstitusi sistem lama ke sistem baru. Aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 dari Undang-Undang Pasal 1 mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan negara tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 2 mengatakan bahwa badan-badan maupun undang-undang yang ada sebelum Undang-Undang Dasar tetap menjalankan tugasnya. Pasal 3 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPRI. Pasal 4 mengatur masa tugas lembaga-lembaga yang telah ada sebelum konstitusi mulai berlaku. Secara garis besar Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. Pembukaan.
Pembukaan menyatakan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Menegaskan dasar negara Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Batang Tubuh. Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan. Mengatur berbagai aspek negara seperti bentuk negara dan pemerintahan, republik dan kesatuan. Kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi. Hak dan kewajiban warga negara, tata cara dan pelanggaran pemerintah, hubungan antar lembaga negara. C. Penjelasan mengenai makna pasal dalam Batang Tubuh agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNIP. Setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya, PPKI bubar. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah selama belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sesuai amanat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar, terdiri dari Presiden, pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam menjalankan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para Menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal Batang Tubuh dan pasal 4 Aturan Peralihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Perubahan-perubahan yang terjadi pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. 1. Istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. 2. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. 3. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Dan 4. Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada.